Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pengendalian dengan varietas tahan hama. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Sabrina Lesyara Saya tuh bagus Rifki. 1301 Itu bagus Rifki, NIM 134170176. Saya Aprilia Nur Sapitri, NIM 134190006. Saya Bima Abdi Prastio dengan NIM 134190008. Saya Muhammad Mirza Irawan Munte dengan NIM 134190010. Saya Sartika Sari dengan NIM 134190011. Saya Fahmi Ardiansyah dengan NIM 134190017. Saya Egy Rahmat Wicaksono dengan NIM 1341924. Pengendalian hama dengan varietas tahan hama adalah pengendalian hama dengan cara menanam tanaman yang tahan terhadap serangan hama. Pengendalian dengan cara ini telah lama dilakukan dan merupakan cara pengendalian yang efektif, murah, dan kurang berbahaya bagi lingkungan. Contoh pengendalian hama dengan varietas tahan hama yaitu pengusir UTW atau varietas 1970. Selanjutnya, ketahanan ekologi, yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan dan sifatnya tidak tetap. Yaitu ada 3, penolakan inang, tahan dorongan, inang luput serangan. Kalau penolakan inang yaitu jadi bila waktu pemunculan fase tumbuh tanaman tertentu tidak bersamaan dengan waktu pemunculan stadia hama yang aktif. Yang kedua tuh ketahanan dorongan, didorong oleh adanya keadaan lingkungan tertentu sehingga tanaman mampu bertahan terhadap serangan hama. Selanjutnya inang luput serangan. Saat suatu kelompok tanaman yang sebenarnya peka terhadap suatu jenis hama pada suatu waktu tidak terserang meskipun populasi hama cukup tinggi. Langkah pengembangan varietas tahan hama. Pengembangan varietas tahan hama secara konvensional dilakukan melalui penerapan teknologi pemeliharaan tanaman tradisional dengan persilangan tanaman. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi sumber ketahanan, yang kedua penetapan mekanisme ketahanan, yang ketiga penghilangan sifat ketahanan dengan sifat agronomi lainnya sehingga dapat diperoleh varietas yang lebih unggul. Yang keempat, analisis genetik terhadap sifat ketahanan. Yang kelima, identifikasi dasar-dasar kimia dan fisika sifat ketahanan. Yang keenam, pengujian lapangan multilokasi. Yang ketujuh, ada pelepasan varietas tahan hama yang baru. Selanjutnya, mekanisme ketahanan hama. Untuk melihat ketahanan suatu jenis tanaman atau sifat tanaman tersebut, maka perlu dibandingkan antara tanaman yang tahan dengan tanaman yang peka atau tidak tahan. Tanaman yang tahan itu merupakan tanaman yang menderita kerusakan paling sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi yang sama dan keadaan lingkungan yang sama. Pada tanaman yang tahan, kehidupan dan perkembangbiakan serangga hama menjadi lebih terhambat bila dibandingkan dengan perkembangbiakan hama tersebut apabila berada pada tanaman yang tidak atau kurang tahan. Varietas tahan itu merupakan varietas yang mempunyai kemampuan untuk menolak terhadap serangan hama yang tidak dimiliki oleh tanaman lain yang sejenis dan pada tingkat serangan yang sama. Sifat ketahanan yang dimiliki oleh tanaman dapat berupa sifat asli, terbawa keturunan, faktor genetik, tetapi dapat juga karena keadaan lingkungan yang mendorong tanaman menjadi relatif tahan terhadap serangan hama. Namun beberapa ahli itu menganggap ketahanan ekologi bukan merupakan ketahanan sebenarnya. Hal ini disebabkan sifat ketahanan ekologi itu tidak tetap dan mudah berubah tergantung pada keadaan lingkungannya. Sedangkan sifat ketahanan genetik relatif stabil dan sedikit dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Selanjutnya, mekanisme resisten genetik tanaman, yaitu ada 3. Yang pertama, anti-cyanosis nospresense, yaitu merupakan sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu tanaman, baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur. Yang kedua, antibiosis, yaitu pengaruh fisiologi pada serangga yang merugikan, bersifat sementara atau tetap, sebagai akibat kegiatan serangga memakan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. Yang ketiga, toleran, yaitu adanya kemampuan tanaman tertentu untuk sembuh dari luka karena serangan hama atau mampu tumbuh lebih cepat sehingga serangan hama kurang mempengaruhi hasil.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mengakibatkan tanaman toleran terhadap serangga, yaitu yang pertama, kekuatan tanaman secara umum. Yang kedua, pertumbuhan kembali jaringan tanaman yang rusak. Yang ketiga, ketegaran batang dan ketahanan terhadap rebah. Yang keempat, produksi cabang tambahan. Yang kelima, pemanfaatan lebih efisien oleh serangga, kompensasi lateral oleh tanaman tetangganya. Yang selanjutnya yaitu peran varietas tahan hama dalam pengendalian hama terpadu. Dalam pengendalian hama terpadu, populasi hama dipertahankan di bawah ambang ekonomi dan oleh karena itu, sistem ini sangat efektif untuk serangga hama yang mempunyai laju perkembangan populasi yang lambat dan terbatas. Pada varietas yang rentan, populasi akan meningkat dengan cepat sehingga mempengaruhi efektivitas dan stabilitas pengendalian hama terpadu. Sedangkan pada varietas tahan, perkembangan populasi serangga hama diperlambat sehingga efektivitas pengendalian hama terpadu diharapkan makin meningkat dan penurunan populasi hama semakin cepat. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian varietas tahan hama dalam PHT. Keuntungan varietas hama dalam PHT yang pertama yaitu penggunaan praktis dan secara ekonomi menguntungkan. 2. Sasaran pengendalian yang spesifik. Ketiga, efektivitas pengendalian bersifat kumulatif dan persisten. Yang keempat, kompatibilitas dengan komponen PHT lainnya. Yang kelima, dampak negatif terhadap lingkungan terbatas. Kerugian varietas tahan hama dalam PHT antara lain yaitu, yang pertama, waktu dan biaya pengembangan yang besar. Kedua, keterbatasan sumber ketahanan. Ketiga, timbulnya biotip hama. Dan keempat, sifat ketahanan yang berlawanan. Baik, sampai di sini presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.